pendamping konferensi stunting untuk Kabupaten Asmat dari Bapenda Kemendagri yang juga hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli sekaligus PLH Sekda, Pak Staf Ahli ada dua, Pak Haji Iqbal. Yang saya hormati Bapak Perwira Penghubung Pak Asmat, yang saya hormati puasa, dan pada hari ini kita bisa melaksanakan agenda kegiatan di awal minggu ini, Senin tanggal 26 Februari 2024. Perlu saya sampaikan kepada Bapak-Bapak pimpinan OPD dan saya laporkan kepada Bapak Bupati bahwa kegiatan kita pada hari ini ada 3 kegiatan, Bapak, yang bersamaan kegiatannya supaya lancar, sehingga atas arahan Bapak Bupati dari tim BP3 OKP juga diarahkan untuk kegiatan bersama kita di BP4D ini. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini diawali nanti oleh sambutan Bapak Bupati akan membuka 3 kegiatan. Kegiatan pertama terkait dengan FGD dengan BP3 OKP. Ini BP3 OKP ini dalam bentuk forum diskusi grup. Forum diskusi grupnya ini jadi yang terkait dengan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Jadi kita FGD-nya di situ. Nanti akan berkembang pada saat kita FGD. Tim percepatan penurunan stunting yang sudah ada di tengah kita, Ibu Ukti, ini terkait dengan konvergensi stunting. Ini atas amanat Perpres 72 tahun 2021 tentang konvergensi stunting, percepatan penurunan stunting. Sehingga kita sesuai dengan amanat Perpres tersebut, kita di awal tahun, ya di awal tahun harusnya di Januari, kita tetap laksanakan di Februari, kita sudah harus melaksanakan aksi 1 sampai dengan 4. Dan harus dilaporkan masuk. Kita melaksanakan juga forum OPD. Forum OPD ini rangkaian dari amanat dari Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan. Sehingga sebelum masuk kita di Musrembang Kabupaten, kita harus ada dulu forum OPD. Forum OPD ini rangkaian dari Musrembang Distrik kemarin. Jadi usulan-usulan dari kampung, dari distrik yang kemarin, kita harus sesuaikan di dalam forum OPD terkait dengan renja bapak-bapak di setiap OPD atas usulan-usulan dari kampung, karena itu harus sesuai dengan renja kita yang sudah diamanatkan di dalam RPJMD, sehingga tidak keluar dari batasan itu. Makanya forum OPD itu fungsinya untuk mengontrol usulan-usulan sehingga tidak melebar, karena efektivitas dan efisiensi anggaran yang kita miliki. Sehingga pada saat nanti Bapak Bupati izin Bapak, jadi langsung 3 ini sebentar. Jadi selesai Bapak Bupati buka, dari tim konvergensi kita foto dulu. Kita foto dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Yang saya hormati perwakilan Badan Percepatan Pembangunan Papua, Pak Yosep yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita, Ibu dari Kementerian Dalam Negeri, PLH Sekda,
staf ahli bupati, Bapak Ibu, para pimpinan OPD, syukur kepada Tuhan karena atas izin dan perkenan Tuhan kita semua boleh ada pagi ini di ruangan ini. Asmat dan masyarakat Asmat, kami ingin menyampaikan selamat datang untuk Pak Yosep dan Ibu dari Kemendagri. Kami bersyukur karena masih ada orang yang peduli dengan kami di sini. Pengorbanan Bapak Ibu untuk bisa sampai di Asmat ini itu merupakan komitmen, kepedulian dan perhatian yang luar biasa. Berkeyakinan semangat kita satu dan sama bagaimana membangun bangsa ini dari semua sektor, bahwa kita semua punya tugas yang mulia sama-sama untuk bagaimana orang Indonesia ini bisa lebih hebat. Anak-anak Indonesia harus sehat, tumbuh kembang dengan baik. Kalau dia sehat, tumbuh kembang dengan baik, pasti dia akan cerdas. Kalau dia cerdas, pasti dia pintar. Kalau dia pintar, pasti dia akan menguasai pengetahuan, teknologi. Indonesia Emas 2045. Ini tugas itulah yang memanggil kita semua ada di sini. Untuk itu, saya ingin mengajak kita semua ada di sini. Jadi dua diskusi ini akan kita awali, dan ini juga akan memberi referensi, menjadi rujukan kita dalam forum OPD yang akan kita laksanakan, sehingga berbagai informasi ini dari Badan Percepatan Pembangunan Papua, dari teman-teman di tingkat tahun itu anak sudah siap masuk SMP, SD, maaf, TK dan SD. Sebabnya, saudara-saudara, kita punya pergumulan berat di situ. Pak Jokowi sering bicara secara nasional, tapi itu juga tanggung jawab kita saat ini. Kita juga mau orang Papua juga akan tumbuh sehat, cerdas. Kalau bisa mereka lebih dari kita yang ada saat ini. Itu sebab tugasmu dan tugasku itu adalah menuju ke sana. Berkenan dengan itu, kepada Ibu dari Kementerian Dalam Negeri atau tim dari tingkat nasional penanganan stunting, jadi kita ini sudah bekerja melakukan bagian-bagian kita, laporan dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya nanti kita akan mendengar dari Ibu juga capaian-capaian kita di Asmat selama ini kira-kira bagaimana. Kita akan mendengarkan informasi itu, sehingga itu juga akan mendorong kita untuk lebih gesit lagi untuk terus berjuang, bekerja untuk bagaimana menurunkan stunting di Kabupaten Asmat. Satu staf secara khusus untuk urusan yang ini, sehingga perkembangan yang kita capai, apapun yang kita kerjakan, kita segera konfirmasikan, karena ini untuk kepentingan daerah. Tapi semua yang kita kerjakan ini adalah investasi untuk kemajuan daerah ini, untuk anak-anak negeri ini, pemilik negeri ini, pemilik masa depan Indonesia. Ini yang perlu kita kerjakan sama-sama. Jadi ingat ya, fokus menugaskan staf satu yang khusus supaya bisa bersama-sama dengan tim yang ada untuk melakukan aksi-aksi yang sudah
disepakati sesuai dengan Kepres yang tadi sudah disampaikan. Kapan bisa ketemu orang di Jakarta? Mumpung sudah ada di hadapan kita, saya harap kesempatan ini dimanfaatkan secara baik untuk, tadi sudah disampaikan, ini forum diskusi. Kita bisa menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita di sini. Sekali lagi semangat kita sama. Kita juga ingin melakukan lebih banyak lagi. Tapi persoalan kita di sini tentang kemampuan fiskal. Ini yang paling mendasar, kewenangan itu yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa berbuat lebih dari apa yang padahal. Bersyukur kalau Bapak sudah datang di sini. Nanti kalau ada waktu ya teman-teman bisa bawa untuk bisa lihat apa-apa yang sudah kita kerjakan sini supaya bisa dari Ibu. Kalau kita dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Senin tanggal 26 bulan Februari 2024, forum OPD dan kompetensi stunting dan sosialisasi dari Badan Percepatan Pembangunan Papua di Asmat, saya nyatakan bisa dimulai. Tuhan senantiasa hadir dan memberkati semua niat kerja keras kita semua. Berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Asmat, Bapak Yosef dari BP3 OKP, staf khusus dari Setopres, ya, Bapak Kepala BP4 Bapeda Kabupaten Asmat, para staf ahli Bupati Kabupaten Asmat, Bapak Perwira Penghubung, Bapak Bupati tadi meminta saya untuk menyampaikan progres, ya, capaian untuk kegiatan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Asmat. Mungkin saya mengawali, Pak, bahwa untuk kegiatan konvergensi stunting ini salah satunya yang disebutkan tadi sama Bapak Kepala Bapeda bahwa ini merupakan mandatori dari Perpres 72 tahun 2021, kemudian disusul dengan adanya surat edaran dari Mendagri pertanggal 27 November tahun 2023 tentang peningkatan pelaksanaan konvergensi. Kenapa ada peningkatan pelaksanaan konvergensi? Karena kita menilai bahwa untuk percepatan penurunan stunting dinilai belum maksimal. Jadi maka lahirlah surat edaran Mendagri per tanggal 27 November 2023 untuk peningkatan pelaksanaan konvergensi di tahun 2023 untuk ke 2024, karena masih banyak cakupan dari 64 indikator. Dari Bapak atau Ibu, sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Tingkat 2 Kabupaten Asmat, Bapak Sekda yang terhormat, Bapak Perwira Penghubung yang kami hormati, Ibu perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh OPD yang hadir di tempat ini yang kami banggakan dan kami muliakan. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan cintanya
kami boleh berada di tempat ini. Dan bagi saya ini kunjungan yang pertama selama hidup saya. Dan dulu saya hanya dengar cerita tentang Asmat. Kami boleh ditugaskan untuk bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Bupati dan seluruh OPD dan seluruh masyarakat Asmat yang kami banggakan dan kami cintai. Darmomo. Tugas utama kami dari Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan kami sebenarnya ada 6 orang perwakilan dari masing-masing DOB yang baru. Kami SK langsung dari Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo itu pada tanggal 5 April itu SK kami terima dari Bapak Presiden sebagai kepala laboratorium. Tetapi karena tugas negara, salah satu kita harus memilih, sehingga saya memutuskan untuk resign dari perusahaan asing dan saya ambil sebagai tugas negara. Karena saya punya kerinduan untuk melayani masyarakat saya di Papua Selatan. Sehingga pada tanggal 29 Mei 2023 kami dilantik oleh Bapak Wapres di Istana Wapres, dan kemudian produk pertama yang kami hasilkan oleh Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2023. Itu mengatur tentang nomor 44 tahun 2023 mengatur tentang pendidikan. Pendidikan yang mana yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati, dan tugas-tugas utama kami adalah sinkronisasi, harmonisasi, dan juga koordinasi dan serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan keuangan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otonomi khusus. Dan kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Jangan sampai ada kesan kami sebagai BP3UKP menjadi hakim untuk mengawasi bapak-bapak sekalian, para bupati, para OPD. Tidak, kami adalah mitra. Kami adalah mitra strategis untuk sama-sama bagaimana kita membangun provinsi tercinta Papua Selatan ini. Sehingga tugas-tugas utama kami, prioritas tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Bupati, adalah dengan ada 4 Pokja. Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan juga Polhukam. Lalu dengan tenaga-tenaga medisnya, suster dan perawat itu. Nah, kami membutuhkan data-data yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, dengan senang hati saya akan membantu kita sama-sama untuk bergandeng tangan untuk mencari solusi-solusi yang terbaik ke depan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.